Baik, terima kasih atas waktunya, serta terima kasih dari teman-teman panitia, serta teman-teman dari peserta lomba LCC tingkat SMA atau SMK. Terima kasih atas telah menyempatkan waktunya dalam technical meeting yang dilaksanakan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Pramudia Ananta, selaku Ketua Event Fast Techno Festival Teknologi tahun 2026. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami dari Pastekno akan menjelaskan mengenai skema dan lain-lain mengenai lomba cerdas cermat tingkat SMP dan SMK. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan dari tim panitia lomba. Untuk waktu dan tempatnya bisa dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya David dari eh, panitia Lomba Cerdas Cermat SMA dan SMK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peraturan dan ketentuan untuk Cerdas Cermat SMA dan SMK. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan peraturan technical meeting-nya. Yang pertama adalah demi ketertiban technical meeting, peserta wajib untuk mematikan mikrofon pada saat technical meeting berlangsung. Yang kedua adalah peserta dilarang memotong atau menyela selama panitia sedang menjelaskan. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi saat panitia telah selesai menjelaskan. Yang keempat, peserta dapat bertanya melalui kolom komentar selama panitia menjelaskan, namun pertanyaan akan tetap dijawab di sesi tanya jawab. Yang kelima, silakan gunakan fitur raise hand apabila peserta ingin bertanya secara langsung. Yang keenam, pertanyaan yang sudah ada di slide tidak akan dijawab oleh panitia. Yang ketujuh, pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya tidak akan dijawab oleh panitia. Dan yang terakhir, peserta yang mengganggu ketertiban technical meeting akan dikeluarkan dari room meeting. Baik, kita akan masuk ke penjelasan cerdas cermatnya. Yang pertama ada timeline, yaitu pendaftaran batch pertama ada pada tanggal 22 Maret hingga 23 April. Lalu pendaftaran batch 2 itu pada tanggal 23 April hingga 13 Mei. Lalu untuk technical meetingnya itu hari ini 9 Mei. Dan pelaksanaan lombanya yaitu pada tanggal 21 Mei. Ada pembukaan kelas tekno dan penyisian SMA dan SMK. Lalu untuk finalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei. Dan nominasi peserta yang mendapatkan juara akan diumumkan pada tanggal 25 Mei pada akun Instagram Fast Tekno. Penyerahan hadiah peserta lomba akan dilaksanakan pada 26 Mei yang bertempat pada Gedung Dharma Alaya. Lalu kita masuk ke peraturan umum. Yang pertama adalah peserta adalah siswa atau siswi SMA, SMA, dan SMK sederajat. Yang kedua, lomba bersifat offline berlokasi di kampus ITB Stikom Bali. Yang ketiga, peserta merupakan individu aktif dari instansi yang sama dan dapat dibuktikan dengan kartu tanda pelajar. Yang keempat, setiap instansi diizinkan untuk mendaftarkan lebih dari satu tim. Yang kelima, setiap peserta hanya boleh terdaftar pada satu tim jika lomba bersifat berkelompok. Yang keenam, peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya yang tidak bersamaan dan dapat ditanyakan pada panitia. Yang ketujuh, setiap peserta atau tim wajib mengikuti serangkaian technical meeting yang telah disusun panitia untuk pembekalan peserta lomba melalui link Zoom yang akan diinformasikan panitia. Kedelapan, setiap peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kesembilan, peserta mengenakan seragam sekolah atau instansi pada saat lomba berlangsung. Yang ke-10, peserta datang 30 menit sebelum lomba dimulai. Dan yang ke-11, peserta yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan lomba akan dianggap gugur. Yang ke-12, peserta wajib mematuhi segala peraturan yang diberikan panitia. Yang ke-13, gelar juara yang diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia Fast Techno 2026 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetisi Fast Techno 2026. Yang ke-14, keputusan juri dan panitia Fast Techno 2026 tidak dapat diganggu gugat. Yang ke-15, Bytebook dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi apabila terdapat perubahan akan diumumkan kembali melalui media sosial Fast Techno 2026. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti official akun Instagram @fasttechno_ITB Stikom Bali. Lalu saya akan menjelaskan peraturan untuk lomba cerdas cermat SMK dan SMA. Yang pertama yaitu setiap tim terdiri dari 3 orang untuk setiap jenjangnya, yaitu SMA dan SMK sederajat yang sama. Yang kedua, setiap instansi diizinkan untuk mendaftar lebih dari satu perwakilan tim. Yang ketiga, peserta tidak boleh terdaftar dalam lebih dari satu tim. Yang keempat, peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya asalkan tidak berbenturan jadwal. Yang kelima, tim harus melengkapi syarat administrasi. Yang keenam, tim yang terlambat melakukan konfirmasi kehadiran saat tahap selanjutnya akan didiskualifikasi. Yang ketujuh,
Tim dengan anggota yang hadir tidak lengkap tanpa konfirmasi alasan yang jelas akan didiskualifikasi. Yang kedelapan, peserta akan dianggap gugur jika peserta tidak hadir lebih dari 15 menit dari waktu yang telah ditentukan pada saat technical meeting. Yang kesembilan, materi perlombaan merupakan materi seputar wawasan yang terkait dengan ilmu pengetahuan umum, meliputi ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Serta meliputi ilmu dalam bidang teknologi informasi, meliputi bidang Microsoft Office, algoritma, basis data, pemrograman web, hardware, software, Microsoft Office, multimedia, serta jaringan komputer. Ke-10, peserta dilarang membawa alat bantu seperti kalkulator, telepon genggam, dan alat bantu hitung lainnya. Yang ke-11, sistem penilaian mutlak berada di tangan Dewan Juri dan Panitia. Lalu saya akan menjelaskan mekanisme lombanya. Pelaksanaan lomba cerdas cermat terdiri dari dua babak, yaitu yang pertama, babak penyisian, yaitu pada babak penyisian, tiap tim mengerjakan 50 soal tertulis berupa pilihan ganda. Setiap jawaban benar, setiap jawaban benar bernilai 4, dan salah bernilai -1, dan kosong bernilai 0. Kemudian akan ditentukan 5 tim dengan poin terbanyak untuk memasuki babak berikutnya. Pengerjaan soal pada babak penyisihan akan dilaksanakan selama 50 menit. Lalu babak kedua itu adalah babak final, yaitu 5 tim dengan poin terbanyak pada babak penyisihan yang akan beradu kecerdasan, kecermatan, dan kecepatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Pertanyaan akan terdiri dari 3 sesi. Yang pertama adalah pertanyaan wajib, yaitu sebanyak 5 soal untuk setiap tim, dengan tiap jawaban benar untuk mendapatkan 100 poin dan salah 0 poin. Serta diberikan toleransi waktu 10 detik untuk menjawab soal. Lalu yang sesi kedua adalah pertanyaan lemparan, sebanyak 5 soal setiap tim. Jadi tiap jawaban benar mendapatkan 100 poin, salah dikurangi 5 poin, dan soal akan dibacakan sebanyak 2 kali. Peserta diberikan toleransi waktu selama 10 detik untuk menjawab soal. Jika peserta tidak dapat menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim selanjutnya hingga tim terakhir dengan toleransi waktu selama 5 detik. Lalu sesi yang terakhir adalah pertanyaan rebutan sebanyak 15 soal. Nilai pada babak ini bertingkat antara 10 sampai dengan 100 poin, dan kesalahan menjawab akan dikurangi 10 sampai dengan 50 poin. Peserta diberikan toleransi waktu selama 10 detik untuk menjawab soal. Pada sesi rebutan, peserta akan menggunakan bel sebagai alat penanda untuk menjawab soal terlebih dahulu. Peserta yang menekan bel terlebih dahulu akan diberikan kesempatan menjawab. Jika peserta menjawab dengan benar, maka poin sesuai dengan bobot soal akan diberikan. Namun, jika jawabannya salah, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar setengah dari poin soal tersebut. Dan nilai dari sesi pertanyaan wajib ini, lemparan dan rebutan akan diakumulasikan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Lalu untuk sistem juaranya, sistem dari juara 1 hingga juara 3 itu mendapatkan uang tunai, piagam, dan piala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketentuan juara umum dan piala bergilir Fast Tekno 2026. Jadi, juara umum ditentukan untuk dua jenjang, yaitu juara umum SMP dan juara umum SMA dan SMK. Penilaian juara umum diambil dari akumulasi seluruh poin yang diperoleh peserta dari masing-masing sekolah pada seluruh kategori lomba yang diikuti dalam event Fast Tekno 2026. Untuk sistem perolehan poin, setiap peserta yang berhasil memperoleh juara akan menyumbangkan poin untuk sekolahnya dengan ketentuan juara 1 akan menyumbangkan 100 poin, juara 2 75 poin, dan juara 3 50 poin. Dan poin dihitung dari kategori lomba akademik untuk SMA dan SMK yaitu Word, Excel, desain Canva, short movie, lomba cerdas cermat, desain web, dan UI UX. Untuk penentuan juara umum, yang pertama adalah sekolah dengan total poin tertinggi akan ditetapkan sebagai juara umum Fast Tekno 2026. Yang kedua, juara umum berhak menerima piala bergilir Fast Tekno 2026, piagam penghargaan, predikat juara umum Fast Tekno. Dan ketentuan piala bergilirnya adalah yang pertama, piala bergilir diberikan kepada satu sekolah juara umum SMA dan SMK. Yang kedua, piala bergilir wajib dikembalikan kepada panitia maksimal H-1 bulan pelaksanaan Fast Tekno berikutnya. Yang ketiga, sekolah penerima wajib menjaga kondisi piala dengan baik. Keempat, apabila piala rusak atau hilang selama masa penyimpanan, maka pihak sekolah penerima bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti sesuai ketentuan panitia. Dan yang kelima, sekolah yang berhasil menjadi juara umum selama 3 kali berturut-turut berhak memperoleh piala tetap. Lalu ada ketentuan jika terjadi poin seri, yaitu yang pertama, sekolah dengan jumlah juara 1 terbanyak akan menjadi pemenang.
Jika masih sama, maka dilihat dari jumlah juara dua terbanyak. Jika masih sama, maka dilihat dari jumlah juara tiga terbanyak. Jika seluruh jumlah peringkat masih sama, maka diperhitungkan dan akan dilanjutkan menggunakan hasil perolehan poin dari kategori lomba umum. Dan jika hasil masih tetap seri, maka panitia akan melanjutkan musyawarah berdasarkan jumlah partisipasi lomba dan kedisiplinan peserta. Dan yang terakhir adalah ketentuan tambahan. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Lalu, panitia berhak mendiskualifikasi peserta atau sekolah apabila terbukti melakukan kecurangan selama perlombaan berlangsung. Eh, Kami akan membuka sesi tanya jawab. Tanya jawab, silakan bertanya di dalam kolom chat atau silakan langsung raise hand. Halo, izin menjawab. Untuk jadwal perlombaan LCC SMA pada saat hari Kamis, satu Dewan Perlombaan itu ada di jam 12 hingga jam 1 lebih 55 menit. Terus untuk di finalnya atau di hari ketiga, itu untuk LCC SMA itu di jam 13:15 hingga jam 17:20. Terima kasih, apakah menjawab? Baik, Kak, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, Kak, izin menjawab pertanyaannya. Apakah ada kisi-kisi materinya? Untuk kisi-kisinya sudah ada di deskripsi grup masing-masing ya, Kak. Bisa dicek. Terima kasih. Apakah menjawab?
Baik Kak, nanti saya akan kirimkan kisi-kisinya dalam bentuk docs atau PDF di grup masing-masing ya Kak. Terima kasih. Baik Kak, untuk rundown acaranya maksimal akan kami kirimkan H-3 sebelum acaranya dimulai. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Saya tunggu sampai jam 1.30. Baik, jika tidak ada pertanyaan lainnya, saya tutup dengan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.